Pertarungan gila-gilaan buat tahta. Nomor 1 di benua astral abadi. Nih, ceritanya cuman Wang Lin doang yang tahu dah berapa jembatan udah dia lewatin. Gudao si Grand Empyrean pun gak bisa nebak pasti. Yang dia tahu cuma, abis Wang Lin masuk ke jembatan menginjak surga, bro ini udah sampai ke jembatan kelima. Gak tahu dah apa dia udah nembus yang keenam atau belum, soalnya batas pandangnya cuma sampai situ doang. Gelombang energi di sekitar gunung tuh berlangsung berbulan-bulan, pas udah reda, Wang Lin keluar dengan santai. Dari luar, kelihatannya gak ada bedanya dari beberapa bulan lalu. Tapi kalau lo perhatiin baik-baik, aura Wang Lin tuh udah kayak manusia beneran. Gak ada lagi kesan dia itu barang rusak yang cuman bisa gerak-gerak doang. Dia pakai baju putih panjang, berdiri di pinggir lautan luas, noleh sebentar ke arah klan kuno, terus langsung putar badan. Wush, langsung melesat kayak meteor ke arah klan surgawi di seberang lautan. Si gila, gue janji waktu itu bakal balik ke kota leluhur buat nyelamatin lo. Kalau lo mau ikut, gak ada satu makhluk pun di benua astral abadi yang bisa ngehalangin gue. Kalau lo milih tetap jadi kaisar langit, ya udah, lo bakal jadi kaisar surgawi beneran yang gak tidur-tidur lagi. Terus, situ Ching Shui, si 13, kepala besar, kupu-kupu merah, kalian semua ada di benua astral abadi. Kalau gak ada di klan kuno, pasti kalian ngumpet di klan surgawi. Kali ini, gue pasti ketemu kalian semua. Dan ada juga Li Qianmei. Wang Lin ekspresinya jadi kompleks. Dia tarik napas dalam, terus ngebutnya makin kencang, 100 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Ujung-ujungnya, gue bakal balik ke Sekte 7 Dao, balik ke dunia gue, balik ke planet Suzaku, itu rumah gue. Sepanjang jalan, Wang Lin gak berhenti. Cuma butuh beberapa hari buat nyampe di tepi lautan, tempat dinding badai laut raksasa berputar-putar gak ada ujungnya. Dari jauh aja suara gemuruhnya dah kedengeran. Pas deket, kelihatan deh retakan ruang tanpa jumlah yang terbentuk gara-gara badai ini muter selama 200 tahun. Bahkan ada tekanan gak kelihatan yang nyebar dari dinding ini. Bau lautnya nyengat, gemuruhnya bikin langit kayak mau runtuh. Wang Lin berdiri di situ, ngeliatin dinding laut sama pintu yang dibentuk 9 pilar, matanya berbinar. Dia tahu pintu ini bakal kebuka dalam 300 tahun. Pas buka, dia bakal balik bawa limuan, masuk, terus pakai kekuatan imajinasi buat ngidupin lagi limuan, dan bikin dirinya sendiri lepas dari dunia imajinasi. Mungkin gue bisa nemuin kebenaran di sana. Wang Lin bergumam, mau nyelonong nembus tembok laut. Tapi pas angkat kaki, dia tiba-tiba mendongak. Langit jadi gelap gulita, ini gara-gara lautnya muter terus. Gemuruhnya konstan, kayak gak ada suara lain, semua sepi, kayaknya gak ada yang salah. Tapi Wang Lin tatap langit dan urung niat buat pergi. Dia berdiri di situ kayak lagi nunggu sesuatu. Abis 10 tarikan napas, krik. Suara retakan keras banget nyembul dari langit, nutupin semua suara gemuruh laut. Seluruh dunia kayak bergetar. Sebuah celah besar tiba-tiba nyobek langit, kabut hitam numpah keluar dan nyebar kemana-mana. Barengan, sosok samar-samar keluar dari kabut itu. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia lihat kabut nutupin langit gelap sampai dunia jadi berkabut. Pas sosok itu keluar, dia ngomong, "Gudao." Sosok di dalam kabut, jalan pelan-pelan maju, masih tertutup kabut, ngomong pakai suara serak, "Wang Lin." Adegan ini punya makna dalam banget buat benua astral abadi. Ini adalah pertemuan pertama 2 orang terkuat di benua ini. Mereka berdua adalah satu-satunya orang di benua astral abadi yang udah nyentuh setengah langkah ke tahap menginjak surga. Ini pertama kalinya mereka ketemuan sebagai rival sejati. Kalau waktu ketemuan di Gunung Gudao dulu, level mereka beda jauh, jadi nggak bisa dibandingin sama sekarang. Sosok di dalam kabut merenung sebentar. "Lo udah tahu gue bakal datang?" Wang Lin tenang aja berdiri, bajunya berkibar. Beberapa helai rambut putihnya meliuk waktu dia angguk ke arah sosok di kabut. Di dalam kabut, Gudao mikir lagi, lama banget. Akhirnya dia keluarin napas. Berapa jembatan yang lu lewatin pas kedua kalinya lu ke jembatan menginjak surga? Itu gak penting.
Yang penting tujuannya lo datang ke sini. Wang Lin senyum tipis, ekspresinya masih cool banget. Di dalam kabut, Gudao ngomong pakai suara serak. Lo bisa bunuh Ye Dao, keturunan leluhur kuno, lo bisa tunjuk orang sesukanya jadi kaisar baru, lo bahkan bisa ngapain aja sesuka lo di klan kuno. Tapi lo gak boleh ninggalin klan kuno. Gua gak boleh pergi. Mata Wang Lin berbinar tajam. Kecuali gua gak bisa nahan lo gak boleh pergi. Suara tua keluar dari kabut. Gua gak bakal nahan lo lama-lama, cuma 300 tahun. Lo harus tinggal di klan kuno selama 300 tahun. Abis alam dewa abadi kebuka, lo boleh pergi kemanapun. Wang Lin mikir dikit, terus ngomong pelan. Kasih alasan dong, suara Gudao jadi gelap. Gak ada alasan, gua gak bakal lepasin lo. Lo harus tinggal atau kalahin gua. Wang Lin mengernyit, liatin sosok di dalam kabut. Di Gunung Gudao, gua kasih tekanan buat lo gabungin energi surgawi sama kuno. Itu alasan pertama. Di kota Dao kuno, gua bunuh Ye Dao. Dengan level penghinaan gua waktu itu, kalau lo turun tangan, gua gak yakin bisa menang. Tapi lo diam aja. Itu alasan kedua. Di si kuno, Jidu jadi kaisar, lo gak berhentiin. Itu alasan ketiga. Seumur hidup gua selalu balas budi orang. Karena lo bantu gua 3 kali, gua bisa tahan 100 tahun tanpa alasan. Tapi buat 200 tahun sisanya, gua harus pergi. Wang Lin ngomong pelan. Sosok di dalam kabut mikir lama lagi sebelum akhirnya ngomong. 100 tahun gak cukup? Lo harus tinggal sampai alam dewa abadi kebuka. Wang Lin, gua gak pengen lawan lo. Orang tua kayak gua udah lama banget gak gelut. Gue cuma mau lo tinggal 300 tahun, abis itu lo boleh pergi. Gue bahkan bisa kasih hadiah buat itu. Suara serak Gudao gema dari kabut. Wang Lin sebenarnya juga gak pengen gelut sama Gudao, soalnya hubungan mereka rumit. Wang Lin gak punya alasan buat berantem, kecuali kalau Gudao maksa dia tinggal tanpa nego. Wang Lin tiba-tiba nanya, gue punya pertanyaan. Dengan level lo yang udah gila-gilaan itu, lo bisa jelajahin seluruh benua astral abadi dengan gampang. Kenapa lo masih ngasih klan surga hidup? Di dalam kabut, Gudao mikir lama banget. Ini pertanyaan yang banyak orang di klan kuno punya, dan orang klan surgawi juga penasaran. Selama bertahun-tahun, gak ada yang tahu jawabannya, dan gak ada yang berani nanya langsung ke Gudao. Setelah lama banget, suara Gudao yang terdengar rumit keluar dari kabut. Berkah yang gua dapat dari leluhur kuno, beda sama punya lo. Wang Lin ngeliatin Gudao di dalam kabut, dia mikir dan kayaknya nyadar sesuatu. Udah, Wang Lin, lo mau kalahin gua atau lo tinggal? Gak ada pilihan ketiga. Kabut di sekeliling Gudao mulai muter dan bergemuruh nyatu sama suara laut. Suaranya kayak nyatu dan bikin tekanan yang bikin merinding. Kalau mau gelut, ya ayo gelut. Wang Lin mendongak, matanya bersinar tajam. Kalau emang gak bisa dihindarin, dia juga pengen lihat siapa yang paling kuat di antara mereka. Ini bakal jadi pertarungan buat tahta nomor 1 di benua astral abadi, sejak zaman leluhur surgawi dan leluhur kuno. Ini duel 2 orang di puncak tertinggi. Gudao, orang terkuat di benua astral abadi. Udah nyentuh jembatan menginjak surga dari tahun-tahun lalu. Walaupun mentok di jembatan ke-6, kekuatan tarungnya luar biasa dan dia satu-satunya yang pernah bunuh Grand Empyreans. Wang Lin, perpaduan energi surgawi dan kuno, walaupun belum 100% sempurna, cuma dengan 2 tubuh sejati aja, dia udah setengah langkah ke menginjak surga. Gak kebayang level kehancuran apa yang bakal dia capai kalau esensi halusnya udah lengkap. Dia masih punya avatar yang terkunci. Udah ratusan tahun sejak dia dapetin dan itu mulai tumbuh. Begitu Wang Lin nyatu sama itu, dia bisa meledak dengan kekuatan yang ngeri banget. Pas kabut muter di sekeliling Gudao dan gelombang energi bergelora, Grand Empyrean Gudao melangkah maju. Kabut di sekitarnya meraung dan nyebar jadi wujud binatang kabut raksasa. Raungannya bikin langit kayak mau roboh. Binatang kabut ini bentuknya aneh, punya 9 kepala. Mirip banget sama binatang Jichong yang pernah dia lihat di tanah dewa kuno. 9 kepalanya meraung, ekspresinya ganas banget, tapi sekaligus ngeluarin aura kuno.
kayaknya binatang kabut ini punya roh dan udah ada dari zaman Baheula. Di dalam binatang kabut, Grand Empyrean Gudao nuduk ke depan. Jarinya tertutup kabut, tapi kelihatan kilatan dingin darinya. Dengan ini, seluruh dunia di depan Wang Lin tiba-tiba berubah. Langit ditutupi garis-garis halus tanpa jumlah, bumi tetap sama. Seluruh dunia dikelilingi hukum. Garis-garis halus hukum ini kayak bisa dikendaliin dan mulai narik ke arah Wang Lin. Bahkan petir dan mantra yang terbuat dari 5 elemen tiba-tiba muncul dan semua ngebombardir Wang Lin. Pas mereka mendekat, mantra tanpa jumlah ini diringkas jadi satu jari raksasa yang dibentuk dari mantra dan garis hukum tanpa jumlah. Jari ilusi ini isinya kekuatan penghancur pas nunjuk ke dahi Wang Lin. Grand Empyrean Gudao, orang yang lebih kuat di benua astral abadi. Sihirnya misterius banget dan dia nggak gerak selama tahun-tahun yang nggak kehitung. Cuma dengan satu jari, dunia berubah warna dan langit nunjukin tanda-tanda runtuh. Bahkan, tembok laut didorong masuk, kayak nggak kuat nahan kekuatannya. Rambut putih Wang Lin berkibar. Jari ilusi Gudao isinya kekuatan angin, hujan, dan guntur. Guntur meraung, kilat meliuk-liuk di sepanjang jari. Awan numpuk, bikin getaran dan bentuk tetesan hujan tanpa jumlah. Jarinya dipenuhi kaos. Di dalam angin, guntur, dan hujan, kekuatan 5 elemen muncul. Logam, kayu, air, api, tanah, gak kalah sama 5 elemen esensi Wang Lin. Alhasil, jari ini kayak nyuri kekayaan surga dan cukup kuat buat bunuh seorang Grand Empyrean. Mata Wang Lin menyipit. Dia udah siap buat lawan Gudao. Jari biasa ini aja cukup buat bunuh Grand Empyrean, tapi dia nggak kaget. Gudao, mata Wang Lin berbinar dan dia masih naruh tangan di belakang. Rambutnya berkibar dan dia ngeluarin temperamen yang nggak bisa dijelasin. Dia nggak gerak dan pas telunjuk itu nyampe, dia angkat tangannya dan tiba-tiba nunjuk balik ke jari ilusi itu. Gerakannya kelihatan santai banget. Kalau dilihat dari kenyamanannya, ada yang nggak beres sama pemandangan ini. Jari ilusi Gudao gede banget dan kelihatannya bisa ngancurin seluruh tubuh Wang Lin. Dan jari Wang Lin kelihatannya terlalu kecil dibandingin. Tapi, pas Wang Lin nunjuk, garis hukum tanpa jumlah itu bergetar. Orang luar nggak bisa lihat ini, tapi Gudao bisa ngerasain jelas. Garis tanpa jumlah itu bergetar dan hancur. Semuanya runtuh, dan di saat ini, nggak ada hukum di dunia. Ini bikin area sekitarnya jadi ruang tanpa hukum. Pas jari Wang Lin menghantam jari ilusi Gudao, gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia, kerasnya nutupin suara laut dan nyebar kemana-mana. Wang Lin keluarin erangan tertahan dan mundur 3 langkah, terus mendongak. Jari ilusi Gudao berhenti sebentar, gas hitam ngalir lewatin. Jarinya hancur dan semua mantra di dalamnya runtuh. Abis jari ilusi itu hancur, binatang kabut 9 kepala di sekeliling Gudao mundur 3 langkah juga. Serangan sondir mereka berakhir seri. Pas Gudao mundur, Wang Lin mendongak dan ambil beberapa langkah maju. Dia angkat tangan dan jiwa hukumnya mulai aktif. Asap hijau dalam jumlah gede muncul di sekeliling tangannya dan cepat berubah jadi lingkaran asap hijau di kelima jarinya. Panas ekstrem tiba-tiba nyebar dari tangan kanan Wang Lin. 8 dao ekstrim. Di dalam binatang kabut 9 kepala, mata Gudao menyempit. Dao air ekstrim, dao logam ekstrim, dao kayu ekstrim, dao tanah ekstrim. Kekuatan logam, kayu, air, api, tanah muncul di sekitar tangan kanan Wang Lin dan berubah jadi 8 dao ekstrim surga. Walaupun Wang Lin belum master semua 8 dao ekstrim, jadi setengah langkah ke tahap menginjak surga bikin level pencapaiannya nggak jauh beda sama leluhur surgawi. Alhasil, pas dia pakai 8 Extreme Dao, dia bisa nyampe level yang mirip sama celestial leluhur. Lingkaran asap tanpa jumlah muncul di depan Wang Lin. Pas dia nemuin posisinya, sejumlah besar cincin terbang ke arah binatang kabut 9 kepala. Cuma dengan 5 Tao ekstrim, itu udah bisa dibilang mantra penghancur surga. Waktu Wang Lin ke jembatan menginjak surga kedua kalinya, rasanya kayak dia udah lewatin jembatan kelima dengan cepet banget. Rasanya kayak tahun-tahun gak kehitung, dan dia udah paham versinya sendiri buat 3 ekstrim Tao terakhir.
Nah, Wang Lin lagi asik ngejalanin dao tanah ekstrimnya, santai banget kayak Grandmaster sejati. Dia gebukin tanah di bawah lautan, bikin seluruh cekungan bergetar hebat. Aura tanah langsung numpah. Tapi ini tanah spesial, berisi aura kematian dari semua makhluk yang udah mati di lautan luas ini. Serem. Aura tanah ini nutupin dunia, terus jadi satu lingkaran cahaya abu-abu raksasa. Saat melesat ke depan, lingkaran ini nyusut sambil ngeluarin kekuatan yang ngeri abis. Di dalam binatang kabut, mata Gudao nyipit. Jelas banget dia sekarang ngeresin Wang Lin beneran. Kekuatan dan tampilan mantranya udah beda level. Berapa sih jembatan yang dia lewatin? Mata Gudao berbinar, gak pikir panjang lagi, tangannya langsung bikin segel. Binatang kabut 9 kepalanya meraung ke langit. Gelombang energi numpah, 9 cahaya beda-beda keluar dari 9 kepalanya. Langit gelap kayak mau runtuh, terus tiba-tiba terang benderang. Intinya, semuanya berubah jadi satu telapak tangan raksasa yang ngambil semua cahaya di langit. Langit jadi gelap lagi, semua cahaya ngepres jadi satu lingkaran cahaya kayak matahari mini, terus njuntrung ke atas binatang kabut tadi. 8 dao ekstrim Wang Lin udah hampir lengkap, tinggal satu lagi. Logam, kayu, air, api, tanah, plus langit dan bumi. Semuanya dia serangin ke arah binatang kabut itu. Pas ratusan bola kabut muncul, tiba-tiba mereka pecah jadi ratusan ribu. Mereka melayang di samping monster kabut, barengan pelangi 9 warna lawan 8 ekstrim dao Wang Lin. Binatang kabutnya meraung, 9 warna cahaya nyala, bikin pelangi 9 warna di sekelilingnya. Pelangi ini nyebar, dan nahan serangan 8 ekstrim dao Wang Lin. Gak lama, di dalam kabut, lengan Gudao terbuka. Ratusan bola kabut terbang keluar dari 9 kepala binatang itu. Satu bola aja cukup bunuh Ascendant Empyrean. Grand Empyrean aja bakal kaget hadepin sebanyak ini. Pas ratusan bola kabut muncul, tiba-tiba mereka pecah jadi ratusan ribu. Mereka melayang di samping monster kabut, barengan pelangi 9 warna, lawan 8 ekstrim, dao Wang Lin. Bruk, duar gemuruhnya bener-bener hancurin surga. 5 elemen dao ekstrim hancur satu-satu, tapi dao langit dan bumi ekstrim tembus dan ngenain tubuh binatang kabutnya. Binatang kabutnya teriak keras, tubuh raksasanya bergetar. Di saat yang sama, Wang Lin muncul di sebelahnya. Abis pakai 8 ekstrim dao, dia langsung aktifin rapid spell art-nya. Kecepatannya langsung ngebut abis, satu langkah langsung hilang. Seketika, dia muncul lagi tanpa suara di dekat binatang kabut, terus serang. Tinju raksasa menghantam tubuh binatang itu. Wang Lin gak lihat hasilnya, langsung hilang lagi. Kali ini dia muncul di dalam kabut, di belakang Gudao, terus serang lagi. Pas tinjunya mau kena, Gudao refleks balik badan dan nyelipin lengannya. Debuk. Wang Lin terpental keluar dari binatang kabut, tapi Gudao juga mengerang kesakitan soalnya lengan bajunya langsung jadi debu. Tinju Wang Lin gak bisa dianggap enteng. Dia udah punya rencana dari awal, serangan ini digabungin sama serangan tinju tadi dari luar. Dua kekuatan ketemu di tengah-tengah kabut, bikin badai mengerikan yang mengoyak tubuh binatang kabut itu. Tapi Gudao tetap yang terkuat di benua astral abadi. Pas dia lambaikan tangan, ratusan ribu bola kabut di sekeliling binatang kabut tiba-tiba semua belok ngejar Wang Lin. Wang Lin gak bisa ngeles, jadi semua bola kabut itu menghujani tubuhnya. Satu bola bisa bunuh Ascendant Empyrean. Ratusan ribu bisa hancurin dunia. Pas mereka mendekat, Wang Lin nutup mata dan nunjuk ke antara alisnya. Dao kehidupan ekstrim. Mata Wang Lin kebuka, 2 sinar cahaya aneh keluar. Cahaya ini nyebar jadi aura gelap di sekelilingnya, bentukin pelindung. Boom! Gemuruhnya kayak jutaan petir meledak barengan. Gelombang kejutnya bikin seluruh cekungan bergetar, sampai pengaruhin hukum dunia. Seluruh benua astral abadi ngerasain tabrakan ini. Di sekte Daoyi, Kaisar Gunung, sekte Ungu, sama tempat-tempat lain di benua utara. 4 Grand Empyrean di sana ngerasain perubahan di dunia, hati mereka dag-digdug. Mereka ngerasain benturan 2 aura kuat dari lautan luas. Gudao udah gerak.
Satu aura itu punya Gudao, yang satu lagi. Kok familiar? Siapa yang gelut sama Gudao sampai bikin kejadian kayak gini? Aura yang lawan Gudao itu Wang Lin. 4 sinar cahaya langsung melesat dari klan surgawi ke arah lautan luas. Di saat yang sama, di klan kuno, Xuan Luo, Song Tian, sama Grand Emperor Ji yang misterius juga ngerasain getarannya. Mereka langsung berkumpul dan meluncur ke lautan luas. Semua Grand Emperor di benua astral abadi heboh. 7 sinar cahaya melesat dari berbagai penjuru ke lautan luas. 3 dari klan kuno cepet banget. Di sisi klan surgawi, mereka berempat diam aja sambil ngebut. Tapi walaupun udah ngebut, mereka butuh waktu setengah bulan buat nyampe medan perang. Soalnya benua astral abadi gede banget, dan level mereka beda jauh sama Wang Lin atau Gudao. Kembali ke medan perang. Di tengah lautan, tempat badai laut lagi ngamuk, gemuruh maha dahsyat bergema. Bola-bola kabut tanpa jumlah meledak di sekitar Wang Lin. Pas mereka hilang, Wang Lin mundur terpental ribuan kaki, darah meleleh dari sudut mulutnya, pelindung di sekelilingnya runtuh. Kabut di sekeliling Gudao juga hancur berantakan, ngeluarin jeritan menyedihkan, terus hilang bareng binatang kabutnya. Abis semua kabut hilang, wajah aslinya akhirnya ketahuan. Dari jarak ribuan kaki, Gudao ngomong pelan, "Buat lihat wajah gua, lu rela sampai terluka?" Kabut di sekelilingnya tipis banget, cuma sisa beberapa helai, hampir nggak nutupin wajahnya. Karena lu pengen lihat, ya udah lihat aja. Lu orang pertama yang lihat wajah gua dalam tahun-tahun yang nggak kehitung. Tubuh Gudao kurus, pakai jubah hijau, tapi lengan kanannya hilang. Rambutnya ubanan, dia lihat Wang Lin pas kabut di wajahnya bener-bener hilang. Wang Lin juga liatin dia dari jauh. Pas kabutnya hilang, Wang Lin akhirnya lihat penampakan Grand Emperor Gudao. Dia nggak kaget, cuma keluarin napas panjang. Emang loh, Gudao cuma diam. Wang Lin liatin wajah yang familiar di depannya, pelan-pelan ngomong, "Gua panggil lo leluhur kuno atau Gudao." Wajah Gudao persis kayak patung leluhur kuno di 3 ibu kota. Atau lebih tepatnya, penampilan lo itu emang punya lo sendiri. Patung-patung di ibu kota dibuat berdasarkan lo. Wang Lin pandang Gudao yang ngeluarin aura kuno kuat. Gudao ekspresinya melankolis, ngomong pelan, "Gua Gudao, dan juga leluhur kuno. Gua dapat sebagian ingatan sama keinginan leluhur kuno, buat jaga klan kuno sama keturunan keluarga kekaisaran." Penampilan gua perlahan berubah abis nyerap ingatan sama keinginan itu. Suara Gudao rendah. Jarak maksimum yang bisa gua tinggalin cuma sampai sini. Rumor bilang lo bunuh Grand Empyrean di klan surgawi, tapi itu salah info. Harusnya mereka nyerang lewat tengah lautan luas, jadi lo yang bunuh mereka di sini. Pikiran Wang Lin tiba-tiba jernih. Sekarang dia dapat jawaban buat banyak pertanyaan yang mengeganjel. Dari dulu dia bingung, dengan level kultivasi Gudao yang gila-gilaan, mestinya gampang banget ngancurin seluruh klan surgawi. Tapi kenapa, setelah tahun-tahun yang gak kehitung, klan surgawi masih ada? Lo dapat ingatan sama keinginan leluhur kuno, lo pasti juga dapat beberapa batasan bareng warisannya. Wang Lin pandang Gudao sambil menghela napas. Pas gua berubah total, gua ngerasain batasannya. Gua gak bisa pergi jauh-jauh dari klan kuno. Kalau pergi, semua kekuatan gua bakal hilang. Gudao tenang banget, gak kelihatan powerless atau pahit. "Terus kenapa lu mau nahan gua pergi?" Wang Lin nanya lagi. Gudao geleng-geleng, gak jawab. Dia malah bergumam sendiri. Abis gua dapat ingatan leluhur kuno, gua terus-terusan ngerasain sesuatu yang gua gak ngerti, gua gak percaya, tapi rasanya nyata banget. Gudao keluar napas panjang sambil lihat ke bumi arah klan kuno. Mungkin itu beneran nyata, mungkin cuman ilusi. Matanya penuh tekad. "Ayo gelut. Kalau lo menang lawan gua gak punya tenaga buat nahan lo lagi, lo boleh pergi. Gua bisa rasain kalau lo belum pakai kekuatan penuh, dan sekarang gua juga gak bakal nahan-nahan lagi. Gua punya 2 mantra terkuat, satu namanya dunia kuno. Di ingatan leluhur kuno, dia lahir dari kehampaan. Dia selalu percaya matanya bisa jadi matahari bulan,
Darahnya bisa jadi sungai lautan, tulangnya bisa jadi pegunungan, tangannya yang nyatu bisa jadi langit, tubuhnya bisa jadi bumi. Dengan keyakinan dan pikirannya, dia pakai kekuatan hidupnya buat ciptain mantra ini. Dunia kuno. Gua sendiri belum pernah pakai mantra ini sejak dapat warisan. Hari ini bakal jadi pertama kalinya. Gudao ngomong pelan sambil tatap Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar. Tatapannya ketemu tatapan Gudao. Di kuil leluhur si kuno, gue lihat satu sosok tubuh, dan sosok itu ngambil langkah buat menginjak langit. Langkah itu ngejutin gue banget. Di jembatan kelima, gue terbenam di dunia kayak reinkarnasi. Gue gak tahu udah berapa lama, tapi selain paham 8 dao ekstrim, hal yang paling gue pahamin ya langkah itu. Awalnya gue gak bisa lewatin jembatan kelima, tapi dengan langkah itu gue bisa. Langkah ini gue namain langkah menginjak surga. Pas dia bergumam ini, matanya juga penuh tekad. Karena pertarungan ini gak bisa dihindarin, dia bakal gelut sampai akhir. Dengar Wang Lin bilang dia udah lewatin jembatan kelima, Gudao merenung sebentar. Terus dia angkat tangan kanannya, yang masih ada, dan lambaiin. Kalau lo bisa tahan mantra ini, lo berhak lihat mantra yang udah gue pelajarin selama tahun-tahunan. 1 dao surgawi. Dengan lambaian itu, titik cahaya tanpa jumlah berkumpul di belakangnya, terus sebentar kemudian bayangan cahaya muncul. Bayangan ini diselimutin cahaya, jadi nggak kelihatan wujud aslinya. Tapi pas muncul, dia buka mulut dan menghirup. Kekuatan dunia dalam jumlah gede banget langsung disedot. Tarikan napasnya nyampe jutaan kilometer, nutupin seluruh cekungan luas. Kekuatan dunia tanpa ujung diserap, bayangan cahayanya makin gede. Tingginya lebih dari 100.000 kaki dan masih terus tumbuh. Cuman dalam beberapa detik, Wang Lin udah nggak bisa lihat tubuh atasnya. Dia cuma bisa lihat kakinya doang. Wang Lin kaget. Dia nggak tahu segede apa bayangan cahaya ini, tapi dia bisa bayangin kalau ada yang lihat dari luar benua astral abadi, mereka bakal lihat raksasa berdiri di sana, tingginya nembus langit, leluhur kuno. Wang Lin nyaksiin bayangan cahaya terus ngedan. Dia nggak tahu bakal segede apa. Mungkin kalau dikasih kekuatan yang cukup, bisa jadi segede sistem bintang. Bisa terus ngedan sampai semua kekuatan dunia di benua astral abadi diserap. Tapi ukurannya sekarang udah cukup buat kasih tekanan yang nggak kebayang ke Wang Lin. Dunia kuno. Wang Lin lihat ke langit, perasaan ilahinya nyebar. Dia ngerasain pemandangan aneh. Mata bayangan cahaya raksasa ini berubah. Satu jadi matahari yang terang, satu jadi bulan. Darah yang ngalir keluar pelan-pelan jadi sungai dan lautan. Tangannya terangkat dan muter di langit biru. Tubuhnya jatuh dan jadi bumi, tulang-tulangnya jadi pegunungan. Pas Wang Lin nyaksiin semua ini, dia tiba-tiba ngerasain sakit yang luar biasa dari matanya, kayak ada kekuatan gede yang mau narik matanya buat dijadikan matahari dan bulan. Tangannya juga gemetar, kayak mau terangkat ke udara jadi langit. Tubuhnya juga ditarik sama kekuatan aneh buat jadi bumi. Ini mantra iman. Mantra super kuat di mana keyakinan seseorang bisa ngerubah dunia, waktu, dan ruang dari segala sesuatu yang dibungkusnya. Di bawah keyakinan ini, Wang Lin tarik napas dalam dan pelan-pelan nutup mata. Dia udah nggak mikirin gimana caranya pecahin mantra ini. Yang ada di pikirannya cuma sosok di atas gunung, tempat salju 7 warna jatuh, yang megang tubuh dan meraung ke langit, terus ngambil langkah itu. Langkah menginjak surga. Langkah ini terus muncul di pikirannya berkali-kali. Kaki kanan Wang Lin pelan-pelan naik, dia ngambil langkah menuju dunia yang diciptain keyakinan leluhur kuno ini. Dengan langkah ini, Wang Lin punya ilusi kalau dia adalah sosok itu yang megang tubuh dan meraung ke langit. Rasa sedih yang gak kebayang muncul di hatinya, kayak hatinya lagi diukir. Dia kayak lupa kalau dia lagi gelut sama Gudao dan kalau dia pengen balik ke dunia gua. Satu-satunya yang ada di pikirannya cuman kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan yang gak ada abisnya. Kemarahan ini bikin kaki Wang Lin tiba-tiba mendarat. 1 langkah untuk menginjak surga. Dengan langkah ini, kemarahan Wang Lin meledak lewat kaki dan ngancurin dunia. Di saat ini, dia nyampe ke alam yang gak kebayang pas dia injakin langit.
Seluruh dunia kayak ada di bawah kakinya. Semua kehidupan kayak di bawah kakinya. Apakah itu hukum atau aturan, semuanya hancur lebur sama langkah ini. Sejumlah retakan besar muncul di langit, pecahan tanpa jumlah bikin langit menghilang. Langit runtuh. Pas kaki kanan Wang Lin mendarat dan dia angkat kepala. Bumi juga hancur berantakan. Matahari bulan hilang, sungai lautan hilang, langit bumi yang bentuk dunia kuno ini semua runtuh. Tubuh Gudao bergetar, dia batuk darah. Dia terhuyung-huyung mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti, wajahnya buat pertama kalinya jadi pucat. Alam menginjak surga yang lengkap. Ini alam menginjak surga yang beneran. Dia kaget banget lihat Wang Lin. Dia ngerasain kekuatan yang ngeri lagi bangkit. Saat Wang Lin berdiri di situ, semua yang terjadi kayak ilusi. Matanya tetap nutup lama banget sebelum akhirnya dibuka, sisa-sisa kesedihan masih ada. Dia tatap langit lama banget. Setelah sekian lama, Gudao tatap Wang Lin dengan ekspresi rumit, pelan-pelan ngomong, jembatan mana yang lo lewatin? Jembatan ke-7. Terus gua gagal di jembatan ke-8. Wang Lin nutup mata, kayak lagi nahan kesedihan. Jembatan ke-7? Gudao senyum pahit, dia tatap Wang Lin dalam-dalam. Dia jelas banget ngerasain niat buat menginjak langit di langkah tadi. Niat ini adalah ekspresi tertinggi dari iman. Dengan level serangannya sekarang, dia nggak bisa ngambil langkah itu. Mungkin gua beneran nggak bisa nahan lu tinggal. Gudao tarik napas dalam, kompleksitas di matanya berubah jadi tekad. Tapi gua nggak bisa nyerah gini aja. Gua habisin seumur hidup gua mikirin satu dao surgawi. Gua namain satu dao surgawi karena itu dibuat dari keyakinan gua ke klan kuno. Mungkin gua nggak setuju sama leluhur kuno, tapi iman gua beda sama dia. Dia punya keyakinan kalau dia bisa berubah jadi dunia, dan karena keyakinan ini, gua nggak bisa ninggalin klan kuno. Mungkin di pikiran leluhur kuno, tanah surgawi itu bukan tanah yang dia bentuk, tapi tempat yang dia benci. Keyakinan gua percaya kalau langit gak bisa nutupin mata gua, bumi gak bisa nahan tubuh gua, matahari, bulan, dan seluruh benua astral abadi gak bisa nahan hati gua. Dengan satu dao surgawi, hati gua adalah dao. Dao gua menginjak-injak langit, surga jadi tongkat, dan gua menginjak-injak surga buat lihat kebenaran. Abis ngomong, Gudao balikin tangannya ke langit. Gemuruh. Langit bergemuruh, pusaran besar bikin seluruh cekungan luas kayak akhir dunia. Tangan kanan Gudao nunjuk ke arah Wang Lin. Lo adalah surga. Suara Gudao menggema kayak guntur, keyakinannya melonjak kuat. Pas dia nunjuk, riak muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin ngerasain sesuatu, dia mendongak lihat kaki raksasa muncul dari pusaran, lagi turun buat nginjek gambarnya. Setelah 200 tahun, Wang Lin sekali lagi ngerasain krisis hidup mati. Orang yang udah setengah langkah ke tahap menginjak surga emang kuat banget. Wang Lin udah paham langkah-langkah menginjak surga dari sosok familiar itu. Gudao udah pakai kebijaksanaan luar biasa dan keyakinannya selama tahun-tahunan buat paham daonya sendiri yang nginjekin kaki ke surga. Semua makhluk hidup pengen menginjak langit. Mereka yang gak bisa berhasil, gak punya keyakinan, gak akan. Ini diukir di depan jembatan terlambat, dan Wang Lin udah lihat pas kedua kalinya ke jembatan menginjak surga. Pas dia lihat Gudao, kalimat ini muncul di pikirannya. Dia tiba-tiba ngerti sesuatu. Semua hal di dunia ini, manusia, binatang, bahkan roh, punya niat buat menginjak langit. Sama kayak waktu dia jawab 3 pertanyaan Li Qianmei di dunia gua, dunia itu lingkaran, dan di luar lingkaran itu ada lingkaran lain, sangat sedikit orang yang luar biasa dari lahir. Semua makhluk hidup di dunia pengen jadi luar biasa. Mereka pengen kebebasan biar nggak dikendaliin orang lain. Hukum dunia ini adalah lingkaran, yang kuat makan yang lemah di dunia rimba adalah lingkaran. Dan seluruh dunia ini adalah lingkaran kayak sangkar. Langit cerah dan langit berbintang juga bentuknya lingkaran. Keluar dari lingkaran, keluar dari lebih banyak lingkaran sampai lo menginjak langit. Ambil langkah terakhir di antara semua makhluk hidup sampai nggak ada yang nutupin mata lo dan lo nggak bingung lagi. Ini arti sebenarnya dari jalan dao sejati. Wang Lin merenung pas lihat kaki besar jatuh dari langit.
Dia samar-samar ngerti, dia samar-samar dapat pencerahan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Kalau hidup mati adalah ekor, banyak hidup mati bakal nyambung jadi satu lingkaran. Lingkaran tanpa jumlah ini bakal bentuk jaring, dan jaring itu adalah karma. Jaring karma besar ini bakal dipakai buat tangkap diri sendiri di sungai yang dihasilin. Sungai yang dihasilin mengandung benar salah, dan cuman dengan beberapa mata yang bisa lihat lewat benar salah, seseorang bisa lempar jaring buat memancing dirinya sendiri. Abis gue selesaiin esensi benar salah gue di sekte Donglin ratusan tahun lalu, gue ngerasain esensi yang mempesona. Tapi selama ratusan tahun terakhir, gue masih belum bisa paham apa itu. Apakah membayangkan? Awalnya gue kira itu hukum yang nutupin kehidupan setelah kematian, sampai munculnya guru seluruh Dao kuno. Gak peduli maksudnya. Dia ungkapin kalau buat bener-bener bangkitin One Air, gue butuh pakai kekuatan mewujudkan di alam dewa abadi. Waktu itu gue bingung. Kekuatan yang ditampilin itu apa? Gue pikir itu hukum dunia. Sekarang gue akhirnya ngerti. Reinkarnasi adalah surga. Gue bakal pakai izin buat lempar jaring karma ini ke surga buat memancing diri gue yang sebenarnya. Apakah ini artinya pikiran Wang Lin bergemuruh? Semua pikiran ini muncul dalam sekejap dan penuhin pikirannya. Di saat ini dia ngerti. Di dalam tubuhnya, gumpalan lain muncul di samping 3 esensi halusnya. Gumpalan ini adalah esensi yang udah dia pahamin. Jadi gini toh, Wang Lin merenung dalam hati pas kaki besar itu bergemuruh di atas kepalanya. Jaraknya cuma 1000 kaki sekarang. Tapi di saat ini, suara aneh maksa masuk dan menggema ke seluruh dunia. Itu adalah suara angin, itu adalah lagu dari klan kuno. Ini yang pertama dari 9 lagu, dan abis lagu itu muncul, ke-8 lagu lain nyusul. Itu adalah langit, bumi, angin, guntur, awan, hujan, organ dalam, tubuh, dan lagu darah yang terakhir. Lagu itu bergema keras dari surga, dari tubuh Wang Lin, dari dunia. Kaki yang lagi turun kayak melambat di bawah 9 lagu. Perasaan indah dari musik ini gak kebayang bergema di seluruh dunia. Pas 9 lagu dimainin, sebuah tanda muncul di langit. Langit emas, bumi hitam, langit emas dan bumi hitam kelihatan kayak ilusi, tapi mereka muncul jelas di depan Wang Lin. Hati Gudao bergetar pas lihat ini. Abis tanda pertama, mata Wang Lin nunjukin cahaya perak. Cahaya ini tanpa habis, dan itu adalah tanda kedua. 9 lagu dan 3 tanda udah pernah muncul di tubuh Wang Lin di Gunung Gudao. Tapi waktu itu mereka belum lengkap, kurang 1 tanda. Di Istana Dao kuno, mereka muncul kedua kalinya. 9 lagu ada, tapi salah satu dari 3 tanda masih hilang. Sekarang, di tengah cekungan luas, di samping badai laut, di bawah, 1 dao surgawi milik Grand Empyrean Gudao. 9 lagu dan 3 tanda muncul untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini juga masih punya 9 lagu dan kurang tanda ketiga. Kayak ada sesuatu yang hilang, butuh 1 bagian penting. Wang Lin angkat kepala. Yang dia lihat bukan kaki besar yang kayak udah berhenti 1000 kaki darinya. Dia kayak nembus mantranya, lihat ke ilham di balik langit. Di saat ini, pikirannya jernih dan kayak ngerti apa yang dia lewatin. Avatar kekosongan turun sepenuhnya dan nyatu sama gua. Apa yang dia lewatin adalah dilahirin, terinspirasi, dan diidentifikasi kayak leluhur surgawi dan leluhur kuno. Di kekosongan benua astral abadi yang dipenuhin hukum, ada batu besar. Di dalam batu itu duduk 1 sosok yang udah duduk di sana selama ratusan tahun, nyampe 1000 tahun. Di saat ini, dia kayak dengar panggilan dan buka mata. Matanya berbinar, wajahnya tetap sama kayak Wang Lin. Dia adalah avatar Wang Lin yang terkejut. Pas dia buka mata, batu tempat dia duduk hancur ke segala arah kayak kulit telor. Sosok itu berdiri, ambil 1 langkah, terus hilang tanpa jejak. Di benua astral abadi, di cekungan luas, di samping badai laut, pas suara Wang Lin menggema, seseorang jalan keluar dari pusaran di langit. Orang ini ambil langkah ketiga. Gudao kaget pas lihat orang ini pergi ke Wang Lin. Terus tubuh mereka tumpang tindih dan menyatu. Pas mereka nyatu,
Wang Lin meraung ke langit. Raungan ini benar-benar hancurin surga dan gemanya mengalami perubahan aneh, kedengeran kayak bayi nangis. Suara bayi nangis bergema lewat cekungan luas, masuk ke klan kuno. Pas nyebar ke 3 ibu kota kerajaan, retakan muncul di masing-masing dari 3 patung leluhur kuno. Itu nyebar ke klan surgawi, retakan juga muncul di patung leluhur surgawi di kota leluhur. Energi tanpa ujung meletus dari tanah klan kuno dan berubah jadi sosok. Ini adalah leluhur kuno. Di klan surgawi, energi tanpa ujung muncul dari tanah dan mengembun jadi sosok kedua. Itu adalah leluhur surgawi. 2 sosok ini gak kelihatan orang biasa, cuma Grand Empyrean yang bisa ngerasain. Di cekungan luas, gambar ketiga tiba-tiba muncul. Sosok ini melampaui leluhur surgawi dan leluhur kuno pas naik ke langit. 9 lagu dan 3 tanda. Tanda ketiga adalah tangisan bayi. Gudao menggenggam dirinya sendiri. Langit, bumi, angin, guntur, hujan, awan, organ dalam, tubuh, dan darah bergema. 3 tanda. Langit emas, bumi hitam, mata perak, dan tangisan bayi. 9 lagu 3 tanda punya banyak legenda di benua astral abadi. Tapi akar dari hampir semua legenda ini adalah pas 9 lagu 3 tanda muncul, leluhur surgawi atau leluhur kuno bakal punya penerus. Di saat ini, di kota leluhur surgawi dan 3 kota kekaisaran klan kuno, retakan muncul di patung leluhur surgawi dan leluhur kuno. Di tengah cekungan luas, Grand Empyrean Gudao sendiri nyaksihin legenda muncul di depan matanya. Di saat ini, sosok yang muncul di atas klan kuno berdiri di sana dan mengaum ke sosok raksasa lain yang muncul di klan surgawi. 2 sosok ini kayak nopang langit, tapi di antara mereka, sosok ketiga muncul. Pas sosok ini muncul, cahaya terang nutupin dunia. Sosok ini milik Wang Lin. Sosok itu adalah Wang Lin. Eksistensi ketiga, selain surgawi dan kuno. Mata Wang Lin nutup. Pas avatarnya di kekosongan nyatu sama dia, perpaduan kekuatan langit dan kuno, yang cuma nyelesain 1 siklus dalam 100 tahun, tiba-tiba dipercepat. Di saat ini, siklus itu selesai dan menciptain kekuatan yang cuma muncul pas kekuatan langit dan kuno nyatu. Wang Lin samar-samar dapat pemahaman. Pas esensi halusnya selesai, kekuatan langit dan kunonya bakal nyatu sepenuhnya. Dari saat itu, gak bakal ada lagi kekuatan surgawi atau kuno di tubuhnya. Cuma kekuatannya sendiri. Di saat itu, dia bakal punya kekuatan yang cukup buat lempar jaring karma ke dalam reinkarnasi dan nemuin jati dirinya sendiri. Dia gak tahu udah berapa lama waktu berlalu, rasanya kayak keabadian atau mungkin cuma sekejap. Wang Lin buka mata, dan pas dia lihat ke atas, dia lihat kaki dari mantra Gudao kayak udah kehilangan kekuatan buat ngeiket dia pas turun. Pas lagi ratusan kaki dari Wang Lin, dia keluar napas. Abis nyatu sama avatarnya di kekosongan, dan bikin 9 lagu 3 tanda muncul, level kultivasinya ngelewatin semua eksistensi di benua astral abadi. Bahkan, kalau leluhur surgawi dan leluhur kuno ada di sini, dia bakal layak buat lawan mereka. Mulai sekarang, di benua astral abadi, selain dari legenda leluhur surgawi dan leluhur kuno, bakal ada jejak kaki Wang Lin juga. Dalam pandangan Wang Lin, mantra Gudao sekarang baru aja pahamin pinggiran panggung Heaven Trampling. Dia merenung dalam hati, pas kaki raksasa itu cuma berjarak 100 kaki, dia nunjuk ke arahnya. Dengan ini, kaki raksasa itu bergetar dan runtuh jadi potongan-potongan tanpa jumlah di depan Wang Lin. Badai kuat bikin fragmen-fragmen hilang dari dunia, menghilang di depan mata Grand Empyrean Gudao. Gudao merenung dalam hati. Wajahnya jadi lebih tua, jejak kelelahan dan kelegaan muncul. Gua gak bisa nahan lo lagi, tapi gua berharap dalam 300 tahun, pas alam dewa abadi kebuka, lo bakal masuk dari sisi klan kuno. Gudao pandang Wang Lin sambil genggam tangannya dan bungkuk dalam-dalam. Wang Lin merenung dalam hati. Dia pandang Grand Empyrean Gudao, terus angguk. Makasih. Gudao buka mata. Pas dia lakukan, dia balik normal. Kabut nutupin tubuhnya lagi sampai nutupin dia sepenuhnya. Kabut muter dan bawa dia balik ke arah klan kuno. Wang Lin liatin kemana Gudao pergi sampai kabut,
dan gemuruhnya hilang. Dia balik badan ke arah badai laut dan ambil langkah ke arahnya. Abis lewatin badai, dia bakal ada di tepi klan surgawi dan bakal segera nyampe ke klan surgawi. Pertempuran ini berakhir pas mereka berdua pergi. Dari pertempuran ini, Gudao udah kalah, jadi gelar terkuat di benua astral abadi bukan lagi punya Gudao, tapi punya Wang Lin. Tapi, selain Grand Empyrean yang lagi ngebut ke situ, nggak ada orang lain yang tahu ini udah terjadi. 12 hari, kemudian, pas Wang Lin udah pergi, total 7 sinar cahaya datang dari kedua sisi tembok laut dan nunjukin 7 orang. 7 orang ini adalah 7 Grand Empyrean dari benua astral abadi. Mereka semua kenal satu sama lain, walaupun mereka dari 2 kubu yang beda, mereka nggak pengen berantem. Mereka malah nyebarin indera ilahi buat amatin daerah itu dan merenung dalam diam. Jidu dan yang lain nggak jalan lewat tembok laut, mereka juga nggak masuk ke klan kuno, tapi ini nggak ngaruh ke indera ilahi mereka. Xuan Luo nutup mata. Pas indera ilahinya nyebar, tubuhnya bergetar. Pertempuran ini pasti sangat menghancurkan surga. Walaupun udah beres, perubahan hukumnya masih ada. Sisa-sisa pertempuran ini nggak bakal bubar selama ratusan tahun. Song Tian bergumam sendiri. Dia juga ngerasain kekuatan yang ngejutkan dan fluktuasi hukum dari pertempuran yang terjadi di sini. Ada juga Grand Empyrean Ji kuno yang misterius. Dia pakai topeng yang nutupin penampilannya, jadi orang cuma bisa tebak dia itu cowok. Dia berdiri di sana dengan keterkejutan di matanya. Siapa yang lawan Grand Empyrean Gu Dao? Tapi nggak peduli siapa itu, Grand Empyrean Gu Dao pasti menang. Mungkinkah Wang Lin? Xuan Luo buka mata. Dia agak nggak yakin. Di dalam tembok laut, 4 Grand Empyrean dari klan surgawi semua merenung dalam hati. Mereka tarik indera ilahi mereka. Mereka nggak bisa bayangin pertempuran macam apa yang terjadi di sini beberapa hari lalu. Nggak mungkin itu dia. Doi merenung. Dia gelut sama Gudao dan ninggalin medan perang yang ngeri gini. Kalau gua nyaksiin pertempuran ini, pasti sangat ngebantu kultivasi gua. Jidu juga keluar napas. Dia punya keraguan tentang siapa yang gelut sama Gudao. Apakah orang itu beneran Wang Lin? Wu Feng lihat medan perang dengan ekspresi rumit. Hukum dunia di sini udah runtuh dan dalam kekacauan total. Nggak mungkin dapat pandangan yang jelas atau dapat apa-apa. Sebenarnya alasan mereka datang ke sini, selain ngerasain perubahan hukum yang ngejutkan, ya buat nyaksiin sendiri pertempurannya. Tapi jelas itu nggak mungkin dilakukan. Grand Empyrean Game ini, kedua gadis kecil itu udah lama nyatu, jadi satu cewek cantik. Dia diem aja, dan bahkan dia punya keraguan tentang orang yang gelut sama Gudao. Waktu berlalu. Ketujuh mereka berhenti di sini untuk waktu setengah dupa. Ketujuh mereka saling pandang, bikin atmosfer jadi tegang dan penuh niat membunuh. Sementara mereka lagi merenung, Jidu tiba-tiba ngomong. 3 rekannya, pembudidaya klan kuno, orang tua ini punya saran. Suatulah dia ngomong, Song Tian, dan yang lain dengan dingin nolak. Kalau kami gelut, gak bakal ada kesimpulan dalam waktu singkat. Kami berempat gak bakal lewatin tembok laut ini, jadi gak perlu berantem. Kalian semua datang dengan tujuan buat lihat pertempurannya, tapi pertempurannya udah beres, dan hukum di sini kacau balau. Menurut perhitungan gua, dunia di sini bakal runtuh total dalam beberapa hari dan jadi zona mati. Di saat itu, kita semua bakal kehilangan kesempatan buat lihat detail pertempuran ini. Kami juga bakal kehilangan kesempatan buat lihat pertempuran ini. Orang tua ini punya mantra, dan gua yakin kalau kita bertujuh kerjasama, kita bisa balikin waktu buat sementara. Terus indera ilahi kita bisa masuk, dan kita bisa nyaksiin sendiri pertempurannya. Gua pengen tahu apa pendapat kalian bertiga tentang ini. Jidu pelan-pelan nanya. Abis Jidu selesai ngomong, Wu Feng merenung dikit dan ngomong juga. Orang tua ini cuma pengen lihat pemandangannya, gue gak punya niat lain, gue bisa bikin sumpah iman. Gue juga bisa bersumpah. Doi ragu-ragu lihat Jidu dan Wu Feng sebelum akhirnya angguk. Gemini juga merenung dikit dan setuju. Kelompok Song Tian saling pandang dan abis merenung dikit, setuju juga. Di level kultivasi mereka, kata-kata mereka bisa dipercaya.
Mereka bertiga juga punya metode mereka sendiri, jadi mereka nggak takut Jidu bohong ke mereka. Setengah dupa kemudian, ketujuh mereka siap. Jidu ngeluarin batu giok dan biarin 6 lainnya lihat. Mereka semua bikin segel dan mulain mantra. 7 sinar cahaya bersinar dan nutupin medan perang. Sebentar kemudian, gemuruh bergema dan ketujuh orang itu noleh. Mereka pelan-pelan lihat 2 sosok muncul di dalam cahaya yang nutupin medan perang. Salah satunya adalah Gudao yang tertutup kabut, dan orang lainnya juga kabur. Tapi ketujuh, mereka bisa kenalin auranya. Wang Lin, itu beneran dia? Ketujuh mereka kaget, tapi yang mereka lihat abis ini bikin mereka semua melempem dan dipenuhin ketidakpercayaan. Mereka lihat mantra Gudao dan 1 langkah Wang Lin buat menginjak surga. Akhirnya, mereka lihat Wang Lin nunjuk ke depan, bikin kaki raksasa itu runtuh, dan Gudao pergi diam-diam. Penampakan Gudao dan apa yang dia omongin sama Wang Lin bukan sesuatu yang bisa mereka dengar atau lihat. Tapi yang mereka lihat udah bikin ketujuh mereka ternganga dan gak bisa napas. Bahkan abis adegannya beres, ketujuh mereka merenung dalam hati lama banget. Mereka semua tahu kalau benua astral abadi sekarang udah beda. Orang terkuat di benua astral abadi bukan lagi Gudao, tapi Wang Lin. Hati Dao Yi bergetar. Dia seorang Grand Empyrean, tapi dia ngerasa takut. Kekuatan Wang Lin bikin dia nggak percaya, tapi lebih dari itu, dia ngerasa takut. Apakah itu dia? Di benak Jidu, tatapan yang kayak turun dari langit 100 tahun, lalu pas 72 jiwa memohon ke arah langit muncul lagi. Sementara Jidu dan yang lain pakai mantra rahasia buat nyaksiin pertempuran, Wang Lin udah nyampe di klan surgawi. Di benua utara, dia lihat tanah yang rada familiar dan ngerasa emosional. Ratusan tahun lalu, gue ninggalin tempat ini dan pergi ke klan kuno. Sekarang gue udah balik. Wang Lin keluar napas dan muncul nutupin daratan. Perasaan ilahinya nyebar ke 72 benua, dan sebentar kemudian, perasaan ilahinya nutupin 72 benua klan surgawi. Pas perasaan ilahi nyebar, senyum pelan-pelan muncul di wajahnya. Dengan level pemikiran sebelumnya, dia nggak bisa pakai metode ini buat nemuin teman lamanya. Tapi sekarang, sebagai orang terkuat di benua astral abadi, dia bisa